Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji Allah Subhanahu wa yang telah memberi kita nikmat yang luar biasa, indahnya, besarnya, istimewanya, yaitu adalah iman dan Islam. Agama kita adalah agama yang sangat mengutamakan kemuliaan dalam segala hal, aspek, ya, dalam hukum, dalam ibadah dan sebagainya. Itu semua sudah Allah jelaskan dengan jelas dalam kitab Allah Al-Quran Karim. Maka di sini ada kewajiban bagi tiap muslim untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, sekolah kita adalah sekolah yang sudah memiliki keunggulan dalam hal tahfidz Al-Quran Karim. Maka di mana kita sudah mulai tahfidz Quran sejak siswa-siswi kita ada di kelas 1 hingga kelas 6 dengan target hafalan selama 6 tahun di Al-Izzah sekolah kita 2 juz hafal Quran, yaitu juz 29 dan 30. Adapun rinciannya adalah kelas 1, 2 dan 3 nanti dikhususkan dan fokuskan untuk menghafal juz 30 dari An-Naba hingga An-Nas, dan kelas 4, 5 dan 6 difokuskan dalam hafalan juz 29, yakni dari Al-Muluk sampai Al-Mursalat. Dengan rincian sebagai berikut: kelas 1 nanti akan dipandu dan dibimbing untuk menghafal Quran dari surah An-Naba sampai dengan surat Al-Infitar, itu kurang lebih sekitar 6 halaman atau 3 lembar mushaf Utsmani. Kelas 2 nanti, kelas 2-nya anak-anak akan dibimbing untuk menghafal Quran lagi juz 30 tentunya dari surah Al-Mutaffifin sampai dengan surat Al-Fajr, dengan total keseluruhan adalah 6 halaman juga atau 3 lembar mushaf Utsmani. Kemudian di kelas 3-nya anak-anak akan dibimbing kembali menghafal dimulai dari surah Al-Balad hingga surat An-Nas atau selesai juz 30. Ini kurang lebih dalam total sekitar 5 lembar atau 11 halaman, 5 lembar setengah. Nah, ini semua tidak akan bisa kita bentuk dengan optimal tanpa bimbingan dari Bapak Ibu di rumah. Maka dari itu kami semua tetap mengharapkan bimbingan orang tua di rumah untuk senantiasa membimbing anak-anaknya di rumah untuk bisa menghafal, menambah hafalannya, untuk bisa mencapai target kelas hingga nanti kelas 6 gitu ya. Karena terlebih dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita semua terbatas dalam memberi bimbingan, arahan, dan tentunya dalam segala bentuk bantuan untuk anak-anak dalam menghafal Quran. Kemudian kelas 4-nya, kelas 4 anak-anak sudah mulai untuk menghafal juz 29, yakni dari Al-Muluk, surah Al-Muluk hingga surat Al-Haqqah, dengan total keseluruhan kurang lebih 6 halaman juga atau 3 lembar mushaf Utsmani. Kemudian kelas 5-nya anak-anak akan dibimbing kembali untuk menghafal dari surah Al-Haqqah hingga surat Al-Muzammil 1-9 ayat, sampai ayat ke-19, dengan total keseluruhan adalah 7 halaman atau 3 lembar setengah mushaf Utsmani. Dan akhirnya di kelas 6 nanti anak-anak sudah tinggal menyelesaikan hafalan 29-nya dari surah Al-Muzammil ayat 20 sampai dengan surah Al-Mursalat, dengan keseluruhan adalah 7 halaman atau 3 lembar setengah mushaf Utsmani. Ya, maka urusan kita dari sekolah kita ini itu insya Allah bisa minimal menghafal 1 juz minimal, atau bahkan insya Allah bisa mencapai target 6 tahun di Al-Izzah dengan hafalan 2 juz, ini 29 dan 30. Dan alhamdulillah anak-anak kita itu sudah ada yang sebagian besarnya bisa menghafal lebih daripada itu. Ada yang menghafal 3 juz selesai, 4 juz, dan seterusnya. Kemarin anak-anak kita berhasil menghafal dengan jumlah hafalan terbanyak hingga bisa menghafal
6 juz bahkan 7 juz dari Quran Utsmani. Alhamdulillah, masya Allah. Dan disinilah kita semua sungguh sangat berbahagia dan bersyukur sekali, alhamdulillah, atas nikmat Allah ini, di mana kita semua adalah hamba Allah, umat Muhammad SAW yang mestinya lebih sering berinteraksi dengan Quran. Inilah di antara kiat-kiat dan cara kita untuk memudahkan anak-anak kita, untuk mereka menjadi generasi robbani yang berprestasi, insya Allah. Baik, adapun untuk mencapai target hafalan tadi, anak-anak di rumah itu mesti tiap harinya menghafal minimal 2-3 ayat surah tertentu, ayat-ayat yang baru. Ya. Adapun nantinya tiap anak akan dibimbing oleh guru masing-masing untuk bisa menghafal tiap harinya minimal 3 ayat. Ya. Kemudian nanti akan juga ada jadwal mengerjakan bersama-sama atau mengulang hafalan yang sudah dihafal sebelumnya agar lebih kuat hafalannya dan bisa dipakai dalam ibadah-ibadah yang khusus seperti apa? Sholat dan sebagainya. Nah, kemudian untuk irama nih, jadi kita semua tahu nih, dalam hafal itu kita tahu ada irama syekh di Arab, ya kan? Di Timur Tengah, ya kan? Di mana kita semua itu memiliki ciri khas dalam mengaji, dalam berirama di Al-Qur'annya. Nah, maka sekolah kita itu memiliki irama sendiri dalam menyeragamkan seluruh qiraah anak-anak dalam menghafal. Nah, irama ini adalah irama yang kita sebut dengan irama zikroni atau zikroni, yang mana irama ini disusun oleh seorang ustadz di Solo, alhamdulillah, yang bernama Ustadz Zikron, Muhammad Zikron, Allahu yarham. Nah, kemudian Bapak akan berikan contoh irama tersebut, ya, di rumah anak agar bisa menyimak, bisa praktikan, kemudian bisa contohnya dalam membaca di rumah atau menghafal. Nah, sekarang Bapak akan membacakan surah Al-Fatihah, ya, sampai dengan ayat ke-7. Nah, di rumah silakan anak menyimak, ya, dengarkan, praktikan dengan baik agar bisa mengikutinya. Atau kalau bisa pun juga silakan di rumah buka masing-masing mushafnya, ya, kita baca bersama-sama, kemudian di rumah bisa mengikutinya pelan-pelan. Oke, kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap, kita mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, gitu ya. Ada yang bisa menunjukkan di rumah irama tadi? Coba ya. Jadi ada irama 1, 2, 3, dan 4. 1 tinggi, seperti tadi bacaan ihdinas sirah, tinggi ya. Irama 1, lebih tinggi dia. Yang kedua, irama 2 itu dia pertengahan, tengah, tinggi, ke rendah. Seperti bacaan tadi ayat yang pertama, Bismillah, Bismillah. Nah, itu irama 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu irama 2. Irama ketiga itu tinggi, rendah menuju bawah, turun menuju rendah. 3. Seperti bacaan ayat kedua.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama 3 ya, agak rendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau di ayat yang ke-5 tadi, Iyyaka na'budu. Itu 4 ya? 4. Ya, maaf ya, itu 4 tadi. Yang ketiga, ayat kedua tadi, yang bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ada keempat, yang paling rendah, bawah sekali. Itu ada di ayat ke-5 tadi, bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, rendah, iya. Tinggi ke bawah, naik turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasanya itu setelah ada keempat rendah, dia akan langsung ke rendah pertama, naik tinggi. Jadi apa tadi? Seperti bahasa ayat ke-6 ya, ayat ke-6. Setelah rendah, di ayat ke-5-nya, ayat ke-6-nya dinaik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keempat ya, paling rendah. Kemudian ada pertama yang paling tinggi naik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, demikian. Coba ya. Jadi ada 4 nada, ada pertama naik. Ya. Atau tinggi, maaf, tinggi. Ada kedua naik atau dia menuju rendah, turun. Yang ketiga turun, yang keempat adalah nada rendah, paling rendah, santai ngajinya. Iyyaka na'budu. Kalau baca An-Nas mungkin coba ya, kita baca An-Nas saja ya, yang paling mudah dan hafal semua insya Allah. Coba, siapa yang sudah hafal surah An-Nas di rumah? Oke, kalau sudah hafal coba ya, kita sama-sama baca surah An-Nas tanpa melihat mushaf. Bisa nggak nih? PS kita. Dan mulai bacaan surah An-Nas. Jadi basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nada ke-2 ya. Malikin nas. Nada ke-3. Ilahin nas. Tinggi lagi. Nada ke-2. Min syarril waswasil khannas. Nada ke-3 tadi. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nada ke-2 tadi? Ke-2. Terakhir ada ke-3 atau 4. Bebas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba membaca surat yang agak panjang ayat-ayatnya, agak banyak ayat-ayatnya. Coba dibuka deh kalau udah tahu. Haus. Coba kita buka ya surat An-Naba. Jadi nanti Kelas 1 akan mulai hafalannya dari surat An-Naba. Surat An-Naba 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Allahumma arhamna bil Qur'an. Begitu ya. Nah, sekarang Bapak akan kembali mengulang bacaan suratul Fatihah. Ya, coba ya. Tadi yang sudah bisa mengikuti, kita sekarang baca bersama-sama Al-Fatihah. Kita baca dari ta'awudz ya. Siap-siap. Kita mulai 1, 2, 3. Yang pertama ta'awudznya kita pakai nada yang kedua. Nada kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian kita pakai nada ketiga untuk bismillahnya. Maaf, kita kembali pakai nada kedua untuk bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita pakai nada yang ketiga, agak rendah ya, nada yang turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian nada kedua, agak dinaikkan suaranya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian nada ketiga lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di ayun dan turun suaranya. Maliki Yaumiddin. Kemudian kita pakai nada keempat yang rendah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada empat, kita langsung ke nada yang paling tinggi, nada yang naik, yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian nada ketujuhnya kita gabungkan nada kedua dan nada ketiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu ya. Nah, demikian tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya tentang irama sekolah kita, irama dikroni. Nantinya di sekolah kita sama-sama membiasakan menyeragamkan irama tadi dalam tiap bacaan kita, hafal kita dan misalnya ya. Untuk apa? Untuk bisa menyeragamkan biar semuanya sama, ya. Biar semuanya sama dengan menggunakan irama yang sama, irama dikroni namanya. Insya Allah nanti akan dibimbing juga oleh guru pembimbing kalian masing-masing. Tiap kelas punya 3 guru masing-masing, insya Allah ya. Yang nanti akan membimbing kalian dalam berirama yang baik, berirama, membaca dan menghafal yang tepat. Gimana sih kiat-kiat dalam menghafal yang enak? Bagaimana caranya? Nah, dibahas insya Allah oleh pembimbing kalian, Bapak Ibu guru yang akan setia menemani kalian dalam menghafal dan membaca Quran nantinya, insya Allah. Demikian dari Bapak, semuanya terima kasih sudah menyimak dan mempraktikkan bersama-sama tadi ya. Sudah kita baca bersama-sama juga dan sekarang menuju perpisahan sementara. Akhir,
Terima kasih untuk semuanya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Akhir dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.